Di sini, soalnya pindah ya. Iya. Nanti juga. Itu aja bang, itu aja. Bang Mas ya, kita ikram ya? Ikram bang, dulu. Tiba-tiba, ya bang, makasih bang. Halo, perkenalkan nama saya Aris. Saya biasa dipanggil Aris atau Ais. Saat ini saya sedang bekerja di Spellborn Rosework sebagai salah satu roster. Pada saat itu sekitar tahun 2010, ada salah satu teman yang bekerja sebagai barista di salah satu kafe di Jakarta. Nah, dari situ saya penasaran, apa sih sebenarnya pekerjaan barista ini? Apa yang dilakukan oleh seorang barista? Dan pada akhirnya, saya mencoba untuk bekerja sebagai barista. Di awal tahun 2012-an, saya mulai bekerja sebagai barista di salah satu coffee shop di Medan, bisa dikatakan kafe lah pada saat itu. Nah, dari situ perjalanan saya memulai karir sebagai pekerja kopi, sebagai barista dimulai, dan seiring berjalannya waktu, mulai banyak cari informasi, terus mengenal teman-teman di dunia kopi, dan pada akhirnya memilih untuk bekerja sebagai roaster, seorang roaster. Jadi awal mula saya bekerja sebagai roaster atau mempelajari roastery, yaitu lebih tepatnya sekitar tahun 2017-an di Oten Coffee di Medan. Saat itu saya benar-benar tidak tahu tentang roasting, apa itu teknik merosting, atau cara merosting kopi. Dan kebetulan pada saat itu saya belajar sama Bang Jaki, yang sampai sekarang juga masih bekerja di Oten Coffee sebagai roaster, sebagai head roaster. Nah, dari situ saya mendapat pengalaman baru lagi tentang roasting kopi. Pengalaman sebagai roaster ini sangat membuka wawasan saya yang baru tentang mesin roasting, tentang bagaimana operasional roastery, bagaimana kita memilih green bean, atau bagaimana teknik kita merosting. Setiap kopi beda-beda roastingannya, bagaimana kita menggunakan aplikasi untuk roasting kopi. Nah, dari situ ada sekitar 1 tahun pengalaman saya bekerja di Oten Coffee sebagai barista dan juga sebagai roaster. Jadi kebetulan waktu saya bekerja di salah satu kafe juga di Medan, ada teman yang menawarkan untuk bekerja ke luar negeri. Nah, pada saat itu saya belum tahu nih bakalan kerja di mana. Dan tawaran itu datang dari Kuwait. Nama perusahaannya adalah Stockroom Coffee. Memiliki rasa penasaran yang tinggi. Bagaimana sih kita bekerja di luar negeri? Dan kebetulan waktu itu mereka menggunakan mesin dari Belanda, yaitu Giesen, dan menggunakan aplikasi Cropster. Nah, saya belum pernah tuh memakai dua equipment itu. Jadi saya semakin penasaran mencoba pengalaman baru menggunakan mesin roasting yang baru dan menggunakan aplikasi penyerta untuk mesin roasting itu. Jadi selama saya bekerja di stockroom, jam kerjanya itu kita dari pagi, mulai dari jam 9 sampai jam 5, dan aktivitasnya biasanya kita mulai dari pagi,
Kita panaskan mesin, kita buat kopi dulu, karena dalam sebulan stockroom itu bisa merosting sekitar 3 ton, jadi 3.000 kilo. Jadi sekitar dalam satu hari itu ada sekitar 200 kilo yang di roasting dalam satu hari, mulai dari pagi sampai sore. Jadi kita bagi dari pagi ke siang, terus ada break lagi dari siang sampai sore. Kita roasting sekitar 200 kilo menggunakan mesin 15 kilo. Stockroom itu ada di satu area yang namanya Swaik. Itu memang daerah industri. Jadi di daerah itu memang seperti pabrik lah. Ada roastery, terus ada gudang. Agak sedikit beda dengan di kita, misalnya ada perumahan warga dan ada kafe-kafe. Gitu. Nah, ketepatan di daerah Swaik itu memang dia seperti kawasan industri. Jadi khusus roastery dan ada beberapa perbengkelan atau ada gudang, ada bengkel mobil gitu-gitu. Selain mencoba pengalaman baru menggunakan mesin-mesin tadi, di sana itu kita sebagai roastery mendapatkan salary yang cukup lumayan kalau kita bandingkan di Medan atau di Jakarta mungkin ya. Dalam satu bulan itu saya dapatnya sekitar 20 juta atau 220 dinar di sana. Jadi dalam sebulan lumayan sih kalau kita tabung uangnya untuk balik ke Indonesia tuh lumayan lah. Ini sebagai satu permulaan baru sih buat saya di dunia roasting, di mana saya bisa mempelajari cara merosting kopi, mengenal mesin-mesin yang baru, dan beradaptasi dengan aplikasi-aplikasi terbaru. Dan faktanya juga ada sedikit perbedaan tentang nominal yang didapat. Kalau kita di luar bekerja sebagai barista, tidak sama gajinya dengan roaster. Roaster lebih tinggi dari profesi barista. Untuk menjadi roaster yang profesional, tentu kita memiliki jam terbang yang tinggi. Merosting banyak kopi, mengenal berbagai macam cara roasting kopi, karena tiap kopi beda treatmentnya, beda namanya penanganannya untuk merosting kopi. Dan buat saya pribadi, apa sih yang menarik untuk menjadi seorang roaster? Menurut saya, roaster itu adalah seorang decision maker. Dia adalah pembuat keputusan. Karena ketika dia mengangkat tuas untuk menyelesaikan kopi, disitulah dia membuat keputusan. Ini udah pas nggak kita keluarkan kopinya? Itu dia. Dan dari pengalaman saya tentang roasting kopi itu yang saya dapat. Kita tuh ada pembuat keputusan. Apakah kita melepas tuasnya terlalu cepat, hasilnya akan beda, atau terlalu lama, hasilnya juga akan beda. Di situ memerlukan pengalaman, dan bagi saya pribadi, ketika saya merosting, saya menggunakan 5 sense. Kelima indera kita pakai, penciuman, pendengaran, penglihatan, perabaan, dan intuisi kita juga, di situ kita gunakan. Jadi, sama seperti barista, itu adalah profesi yang kita dapat tidak dalam waktu singkat. Perlu bertahun-tahun untuk menjadi seorang barista yang baik, yang profesional. Begitu juga dengan roaster. Harus memiliki jam terbang yang tinggi, telah merosting berbagai macam jenis kopi, dan kalau bisa menggunakan mesin-mesin yang berbeda. Nah, memang pada intinya, menurut saya pribadi, roaster itu adalah orang yang bisa mengambil keputusan. Karena disitulah kopi yang kita seduh, kopi yang kita nikmati berasal dari proses roasting yang tepat.
Jadi awal mula saya berkecimpung di mailbox ini secara tidak sengaja sih. Awalnya saya hobi